Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada pagi ini kembali kita boleh dilayakkan oleh Tuhan bangun dari tempat tidur kita masing-masing untuk menikmati hari baru, hari karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Namun sebelum kita terlebih jauh menjalani hidup kita sepanjang hari ini, mari kita arahkan hati kita sejenak untuk datang bersaat teduh kepada Tuhan dalam bentuk ibadah. Ada bagian firman Tuhan yang saya siapkan untuk menjadi dasar perenungan kita pada saat ini. Saya ambil dalam kitab Efesus pada pasal yang kedua ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Saya ulang bagian firman Tuhan ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu karakter atau sifat yang masih muncul dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, yaitu karakter terlalu menganggap diri paling hebat. Apalagi kalau kita melakukan sesuatu hal yang mungkin orang lain tidak dapat lakukan, sering muncul perasaan berbangga diri, sering muncul perasaan memegahkan diri, bahkan sering muncul perasaan bahwa kitalah yang paling hebat di antara orang lain. Dan karakter seperti itulah yang diantisipasi oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita kepada jemaat yang ada di Efesus, di mana kita ketahui bahwa konteks bacaan ini bercerita atau berbicara tentang bagaimana konsep anugerah Allah, keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat manusia, yang diberikan secara cuma-cuma, bukan karena hasil usaha manusia, namun karena anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma bagi umat manusia. Sehingga Rasul Paulus memberikan peringatan kepada jemaat di Efesus bahwa engkau harus ingat, engkau dulu ini adalah orang yang hidup dalam kegelapan, tetapi kini dibawa keluar dari Allah di dalam terang di dalam Yesus. Dan itu terjadi bukan karena hasil usahamu, namun karena Allah yang memberikan secara cuma-cuma. Sehingga janganlah engkau bermegah diri dalam hal itu. Dan apa alasannya kenapa Allah memberikan anugerah keselamatan itu secara cuma-cuma? Karena kita ini, dalam bacaan kita, karena kita ini adalah hasil buatan Allah. Manusia ini adalah karya Allah, hasil yang dibentuk sendiri oleh Allah. Sehingga itulah alasannya kenapa Allah menganugerahkan keselamatan itu secara cuma-cuma. Namun karena Allah yang membentuk atau Allah yang membuat kita, maka ada perintah Sang Pencipta yang harus kita lakukan sebagai umat manusia, yakni melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dapat mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Hal ini bertanda dari kalimat ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa jelas rupanya ada juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa mendatangkan uang atau bisa mendatangkan kebutuhan, tapi sifatnya pekerjaan itu tidak baik. Sehingga jelas sekali Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus supaya pekerjaan yang dilakukannya itu adalah suatu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang memang Allah telah siapkan sebelumnya. Dan pekerjaan itu dilakukan bukan untuk manusia, tetapi semua itu dilakukan untuk Allah di dalam diri Yesus. Supaya apa yang kita lakukan sungguh-sungguh, apa yang manusia lakukan sungguh-sungguh dapat berkenan di hadapan Yesus, supaya kehidupan manusia dan kehidupan Yesus dapat hidup bersama-sama dan manusia hidup di dalam diri Tuhan Yesus. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, hal inilah menjadi motivasi
dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini, bahkan selanjutnya dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan kita. Yang pertama, mungkin dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, kadang kita menemukan ada manusia yang menolak kita. Kadang ada manusia yang mencela, mencaci maki, memfitnah atau bahkan menjelek-jelekkan kita, atau bahkan mungkin ada manusia yang tidak menganggap kita. Tetapi percaya bahwa jangan pernah ada rasa pesimis dalam kehidupan kita, karena kita ini adalah sama-sama buatan ciptaan Allah. Sehingga jangan pernah memikirkan apa yang dikatakan orang atau manusia kepada kita. Entah manusia itu menolak kita, entah manusia itu tidak menerima kita, namun ada pribadi Allah di dalam diri Yesus yang akan selalu siap untuk menerima kita, karena kita ini adalah buatan tangan Allah. Itu pertama yang kita dapat temukan dari bacaan ini. Dan hal yang kedua, kita diingatkan karena kita adalah ciptaan Allah, maka harusnya sebagai umat manusia lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang telah Allah siapkan, yakni pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dalam melakukan pekerjaan, ketika pekerjaan yang kita lakukan itu sifatnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka harus kita sadari bahwa pekerjaan itu bukan Allah yang siapkan, tetapi mungkin roh-roh iblis yang siapkan. Dan saudara-saudara, kita semua harus ingat bahwa ketika pekerjaan yang kita lakukan bukan pekerjaan yang disiapkan oleh Allah, jangan berharap pekerjaan atau buah dari pekerjaan itu akan menjadi berkat bagi kita. Justru akan mendatangkan malapetaka dalam hidup kita. Sehingga lakukanlah pekerjaan kita sepanjang hari ini dengan baik, sesuai dengan apa yang telah Tuhan siapkan dalam hidup kita. Dan terakhir, apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, biarkanlah pekerjaan itu kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan pekerjaan ini bukan untuk diri kita, namun semua pekerjaan yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun jenis talenta yang kita miliki, apapun jenis pekerjaan yang kita miliki, kita semua adalah hamba Tuhan. Selama pekerjaan itu kita bawa bersama dengan Yesus. Oleh karena itu, jalanilah perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Hiduplah bersama-sama dengan Allah, dan selalu ingatlah bahwa bagaimanapun diri kita, saya dan Bapak Ibu Saudara adalah ciptaan Allah yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kita berdoa. Dengan segala ucapan syukur kami datang kepadamu Tuhan. Engkau boleh membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing. Kami dapat membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah semua ini dapat menjadi penuntun bekal kami dalam menjalani hidup sepanjang hari ini. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan ajarlah kami sebagai umat-Mu agar dapat menjalani hidup hari ini dengan baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan menyadari bahwa kami ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang sungguh mulia. Singkirkan jauh mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, sehingga sepanjang hari ini kami dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah Engkau menganugerahkan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan dalam menjalankan dan menyukseskan tugas kami sepanjang hari ini. Apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini dan selanjutnya, Tuhan, bukan untuk diri kami, namun semua kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Inilah penyerahan diri, ucapan syukur kami ya Tuhan. Sambut dan terima. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.